Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mia, Bu Fitri. Hari ini kita akan melakukan coaching bersama dengan Bu Mia dan Bu Fitri, yaitu sebagai coachnya Ibu Mia, kemudian coachingnya Bu Fitri ya. Sudah siap Bu Mia dan Bu Fitri? Sudah siap Bu. Sudah, kita mulai saja kegiatan praobservasi kita pada yang hari ini. Assalamualaikum Bu Mia, selamat siang. Selamat siang Bu Yeli. Bagaimana keadaannya siang ini Bu Mia? Alhamdulillah baik Bu. Baik sekali, kita berdua diberikan kesehatan ya Bu Yeli. Nanti Bu Mia akan mempraktekkan sebagai coach ya. Tentunya banyak persiapan yang harus dilakukan oleh Bu Mia. Maaf Bu Mia, rencana Ibu besok, target yang hendak dicapai apa saja ya Bu Mia? Baik, terima kasih Bu Yeli. Untuk besok insya Allah saya akan melakukan coaching bersama rekan saya Bu Fitri, rekan CGP saya sebagai coach Bu. Dan saya akan menggali informasi terkait persoalan yang Bu Fitri rasakan, tujuan apa yang ingin Bu Fitri capai. Kemudian saya juga akan menggali apa prioritas yang telah ia temukan dan strategi apa yang harus Bu Fitri pikirkan dari persoalannya. Lalu bagaimana jangka waktunya dalam pengambilan rencana itu, dan ukuran keberhasilan rencana coaching seperti apa, dan nanti akan saya gali informasi tersebut dari coaching Bu Yeli, serta bagaimana cara jika ia mendapatkan gangguan, langkah antisipasi seperti apa, dan yang terakhir adalah saya akan memberikan semangat atas apa yang telah coach berikan serta potensi yang ada pada dirinya. Besok saya akan gali lebih dalam lagi Bu Yeli. Baiklah Bu Mia, selama coaching nanti sesuai alur tirta ya Bu. Apa Bu Mia sudah mempersiapkan alur tirta? Apa saja ya Bu? Iya Bu, saya sudah mempersiapkan dari kemarin-kemarin, yaitu alur tirta yang meliputi yang pertama tujuan umum, yang kedua identifikasi, ketiga rencana aksi, empat tanggung jawab, dan yang kelima ada evaluasi juga Bu. Seperti itu Bu Yeli. Apa Bu Mia sudah menyesuaikan proses coaching dengan rubrik penilaian Bu? Yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, serta memberdayakan coaching? Ya, sudah Bu Yeli. Baik Bu Mia, berdasarkan penjelasan Bu Mia tadi, coaching bisa menyelesaikan masalah yang ia hadapi sendiri. Berarti prioritas Bu Mia dalam coaching besok seperti apa ya Bu untuk coaching ini? Kalau prioritas saya nanti yaitu bagaimana coaching ini bisa menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri Bu Yeli, serta menemukan solusi apa yang terkait persoalan dalam dirinya yang akan saya prioritaskan. Jadi saya akan mengarahkan saja Bu Yeli dari apa yang telah coaching rencanakan, mempertegas dan memberikan penguatan untuk solusi agar coaching mampu menemukan secara mandiri berdasarkan dari penggalian potensinya. Seperti itu Bu. Bu Mia, saya berharap semoga apa yang telah Bu Mia persiapkan hari ini untuk kegiatan coaching akan memberikan kenyamanan bagi coaching dan juga dia bisa mengantisipasi kedepannya untuk kepentingan coaching itu sendiri Bu Mia. Kira-kira penguatan apa yang akan Bu Mia berikan kepada coaching nanti sehingga solusi yang telah dijelaskan coaching itu merupakan solusi yang tepat untuk diambil coaching Bu Mia? Baik Bu Yeli, penguatan yang akan saya berikan adalah meyakinkan coaching tersebut bahwa dia sanggup dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.
Dan tentunya saya akan memotivasi Koci dengan memberikan apresiasi agar Koci merasa ada kenyamanan ketika coaching nanti dan tidak merasa diintimidasi. Harapan saya Koci mampu bersemangat dalam merencanakan aksinya yang telah menggali potensinya yang ada dalam dirinya, Bu. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Mia. Silahkan mempersiapkan semua dokumen dan pertanyaan berbobot untuk Koci. Saya yakin untuk kegiatan coaching besok akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Mia. Amin Bu, terima kasih juga ya Bu. Semoga kegiatan coaching ini diberikan kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Sukses dan lancar kegiatan coachingnya Bu Mia. Siap Bu Yeli, terima kasih. Silahkan sekarang kita masuk ke tahap coaching. Silahkan Bu Fitri dan Bu Mia untuk memulai kegiatan coachingnya. Ya, terima kasih ya Bu Yeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Fitri. Bu Mia, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini tentang pekerjaan saya, Bu. Oh, baik Bu Fitri, boleh. Apa yang ingin Bu Fitri ceritakan? Ya, jadi begini Bu Mia. Akhir-akhir ini saya itu merasa agak kesulitan dalam membagi waktu dalam pekerjaan saya, Bu. Sekarang ini kan saya menjadi guru kelas 6 yang mulai disibukkan dengan ujian praktik dan persiapan ujian sekolah. Saya juga mendapat amanah dan tanggung jawab menjadi bendahara sekolah dan juga bendahara KKG. Selain itu, saya juga harus menyiapkan administrasi untuk akreditasi sekolah. Dan di samping itu juga saya sedang melakukan pendidikan guru penggerak ini. Nah, yang ingin saya bahas sekarang adalah bagaimana saya bisa memanajemen waktu saya supaya saya itu dapat melaksanakan semua kegiatan saya dengan baik, Bu Mia. Ya, seperti itu ya Bu Fitri. Jadi Bu Fitri ini ingin supaya bisa manajemen waktu, dapat melaksanakan semuanya dengan baik. Seperti itu ya Bu Fitri. Iya, Bu Mia, betul. Kalau begitu dari percakapan kita ini, apa harapan dari Bu Fitri dari percakapan siang hari ini Bu Fitri, nantinya bagaimana? Ya Bu Mia, saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang manajemen waktu supaya saya dapat melaksanakan semua tugas dan pekerjaan saya dengan baik tanpa ada yang terbengkalai, Bu Mia. Jadi Bu Fitri ingin bisa mengelola waktu dengan baik supaya semua pekerjaan dan tugas dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada yang terbengkalai. Seperti itu, begitu Bu Fitri? Nah, Iya Bu Mia. menurut saya Bu, menurut Bu Fitri, mohon maaf, menurut Bu Fitri, ciri-ciri mengelola waktu yang baik itu seperti apa ya Bu? Kalau boleh tahu. Ya Bu Mia, kalau menurut saya itu ciri-ciri mengelola waktu yang baik, yang pertama harus fokus Bu. Artinya itu harus tahu mana prioritas pekerjaan yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita harus membuat jadwal kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa hari ke depan. Dan yang ketiga, kita harus disiplin dalam melaksanakan kegiatan tersebut sesuai jadwal yang telah kita buat, Bu Mia. Oh, begitu ya Bu. Kalau menurut Bu Fitri seperti itu. Kira-kira apa yang membuat Bu Fitri belum bisa mengelola waktu dengan baik, Bu? Iya Bu Mia, menurut saya yang membuat saya belum bisa mengelola waktu dengan baik itu sepertinya karena saya kurang fokus Bu Mia. Jadi karena banyaknya tugas dan pekerjaan
Saya itu berusaha supaya bisa mengerjakan semuanya secara bersamaan. Tapi ternyata malah akhirnya ada pekerjaan yang terlupakan, bahkan ada yang terbengkalai. Apalagi sudah ada pekerjaan yang baru lagi yang harus saya selesaikan, Bu Mia. Jadi Bu Fitri di sini belum bisa mengelola waktu dengan baik karena kurang fokus. Seperti itu ya Bu Fitri. Begitu benar Bu Fitri? Iya Bu Mia, betul. Nah, Bu Fitri sendiri ini ingin melakukan yang bagaimana jika ada pekerjaan baru lagi yang harus diselesaikan? Apa yang akan Bu Fitri lakukan? Iya Bu Mia, kemungkinan saya itu akan mengerjakan tugas yang baru tersebut. Namun sebisa mungkin saya tidak melupakan tugas-tugas sebelumnya Bu Mia. Saya sependapat dengan Bu Fitri. Jadi harus seimbang ya Bu, antara tugas yang baru dan yang tugas sebelumnya tetap harus dikerjakan dengan baik. Selanjutnya kemudian apa rencana yang bisa Bu Fitri lakukan supaya tugas-tugas tersebut dapat terselesaikan semuanya tanpa ada yang terlupakan, Bu? Iya Bu Mia, rencana yang akan saya lakukan yaitu saya akan membuat catatan-catatan yang mudah saya ingat dan saya lihat sehingga saya itu tidak lupa Bu Mia. Misalnya saya membuat note di HP karena itu bisa saya lihat kapanpun dan juga dimanapun. Selain itu saya juga bisa membuat alarm di HP saya khususnya untuk deadline tugas-tugas yang harus segera saya kerjakan. Begitu Bu Mia. Kalau boleh saya simpulkan ya Bu Fitri akan membuat note di HP dan memasang alarm pada HP khususnya untuk deadline tugas yang akan Bu Fitri kerjakan supaya tidak lupa. Mungkin ada lagi yang bisa Bu Fitri lakukan? Mungkin selain membuat note di HP dan memasang alarm di HP, saya juga akan berusaha untuk disiplin Bu Mia dalam mengerjakan tugas dan tidak menunda-nunda pekerjaan saya Bu Mia. Oh begitu Bu, kalau boleh saya tahu note yang akan Bu Fitri buat itu seperti apa ya Bu? Mungkin note yang akan saya buat itu seperti catatan berupa agenda, jadwal kegiatan, tugas maupun pekerjaan yang harus saya kerjakan pada hari itu dan juga pada hari-hari setelahnya Bu Mia. Wah, bagus sekali ya Bu Fitri. Saya yakin sekali bila Bu Fitri bisa melaksanakannya dengan baik, tugas maupun pekerjaan Bu Fitri akan terselesaikan dan tidak akan ada lagi yang terlupakan lagi. Seperti itu ya Bu. Ya, Bu Mia. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Fitri supaya dapat tetap fokus melaksanakan rencana tersebut Bu Fitri? Iya Bu Mia, saya mungkin akan meminta bantuan dari rekan guru di sekolah supaya bisa saling mengingatkan untuk tugas di sekolah yang harus segera dikerjakan. Kemudian saya juga meminta bantuan kepada teman guru sesama guru kelas 6 di KKG Dabin 5 yang juga mempersiapkan untuk ujian sekolah. Kemudian saya juga akan meminta bantuan pada teman sesama guru penggerak karena dapat saling mengingatkan terkait dengan tugas pada pendidikan guru penggerak ini Bu Mia. Baik Bu Fitri, saya sangat setuju sekali. Lalu apa komitmen Bu Fitri terkait rencana manajemen waktu dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan? Boleh dijelaskan? Iya Bu Mia, saya berkomitmen agar bisa mengelola waktu dengan baik. Saya harus fokus untuk menentukan mana yang lebih prioritas serta tidak melupakan tugas yang juga harus dikerjakan. Misalnya dengan cara tadi membuat note di HP dan juga memasang alarm
untuk jadwal atau deadline tugas di HP. Kemudian juga berkomitmen pada diri saya sendiri bahwa untuk segera menyelesaikan tugas tepat waktu dan juga tidak menunda-nunda menyelesaikan pekerjaan. Begitu Bu Mia. Wah, bagus sekali ya Bu Fitri. Saya sangat setuju dan sangat mendukung rencana Bu Fitri ini. Mudah-mudahan yang Ibu harapkan dan rencanakan tadi bisa berhasil ya Bu. Ya Bu Mia, terima kasih banyak Bu Mia atas waktunya. Sekarang saya sudah agak merasa lega Bu, dan juga lebih bersemangat lagi ingin segera melakukan rencana saya tadi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang amanah ya Bu, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Gitu Bu Mia, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Bu Fitri, amin. Tetap semangat ya Bu Fitri. Iya Bu Semoga Mia, terima kasih. nanti ada kabar baik dari Bu Fitri tentang permasalahan Bu Fitri ini sudah terselesaikan, dan saya sangat mendukung sekali. Terima kasih ya Bu Fitri ya. Iya Bu Mia, terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Fitri. Iya Bu Mia. Terima kasih Bu Mia dan Bu Fitri telah melaksanakan coaching dengan sangat luar biasa ya dalam melakukan coaching tadi ya. Yang saya simak khususnya untuk Bu Mia sebagai coach dan Bu Fitri sebagai coachee. Bu Mia sudah melakukan alur tita, telah menanyakan tentang tujuan bagaimana kedepannya, strategi yang akan digunakan oleh Bu Fitri, ukuran keberhasilan yang digunakan, sampai dengan cara Bu Fitri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Bu Fitri sebagai coachee dan Bu Fitri sesuai pengamatan saya sudah mampu menggali segala potensi yang ada pada Bu Fitri yang tanpa disadari sudah ada dalam diri Bu Fitri sendiri. Hal itu tentunya yang harus kita sadari bersama dalam menerapkan coaching terhadap coachee. Ya, sudah seharusnya memang seperti itu, di mana coach tidak memberikan solusi tetapi berperan dalam menggali kesimpulan apa yang ada pada diri coachee tersebut. Menurut pengamatan dari saya selama percakapan tadi ya, Bu Mia dengan Bu Fitri sudah dalam tahapan alur tirta. Bu Mia sebagai coach sudah mendengarkan aktif dengan rasa, mengajukan pertanyaan berbobot seperti mengajukan pertanyaan yang berdasarkan apa yang sudah didengar dan dirangkum dari Bu Fitri, mengajukan pertanyaan yang membuat pengalaman coachee lebih tentang situasinya, menggunakan kata kunci atau emosi yang sudah dikonfirmasi, kemudian mengajukan pertanyaan terbuka menggunakan apa dan bagaimana, dan telah menghindari menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup, kemudian serta telah memberdayakan coachee. Semoga dari kegiatan ini kita belajar bersama-sama bagaimana menerapkan metode coaching dengan alur tirta secara tepat, dan nantinya kita bisa mengaplikasi kembali kepada rekan sejawat dengan guru lain dalam menerapkan aksi nyata nantinya. Ya, baik. Terima kasih Bu Yeli. Nah, Bu Mia dan Bu Fitri, apa saja yang telah Bu Mia lakukan saat coaching tadi terkait indikator keberhasilan yang telah Bu Mia sebutkan dalam percakapan kita di awal tadi pada tahap pra-observasi? Ya, menurut saya Bu Yeli, saya telah fokus pada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kemampuan mendengarkan secara aktif, dengan mendengarkan dengan cara rasa. Saya menerima atau mendengarkan dengan seksama informasi yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi sebagai coachee. Saya memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coachee dengan anggukan, seperti tadi saya menganggukkan kepala saya,
dengan kontak mata atau mengucapkan kata ya, seperti itu Bu Yeli. Selanjutnya saat Koci selesai bercerita, saya juga merangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. Saya menggunakan kata kunci yang diucapkan oleh Koci untuk konfirmasi apakah rangkuman sudah sesuai. Saya telah melakukan apa yang menjadi indikator keberhasilan saya selama melakukan coaching, yaitu yang pertama tadi, saya tidak memberikan asumsi atau anggapan tertentu terhadap tentang situasi yang belum tentu benar. Yang kedua, saya juga tidak memberikan judgement atau penilaian tertentu terhadap Bu Fitri. Dan yang ketiga yaitu saya tidak melakukan asosiasi atau mengaitkan cerita Bu Fitri dengan pengalaman yang saya miliki sendiri, Bu Yeli. Seperti itu. Hebat sekali Bu Mia ini. Coaching tadi telah dilakukan dengan sangat baik. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Mia berdasarkan dari hasil melakukan coaching yang baru saja Bu Mia lakukan? Oke Bu, untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan terbuka dengan menambahkan beberapa penggunaan pertanyaan terbuka seperti apa, seberapa, terus kapan, siapa, atau yang lainnya, gimana mungkin, karena dengan kompetensi tersebut coach akan mampu menggali keadaan untuk dapat dihubungkan dengan fakta-fakta yang dialami oleh coach. Bila hal itu tercapai, maka coach akan lebih mampu menggali ide-ide baru sebagai solusi yang akan ditemukan sendiri oleh si coach tadi Bu, dalam menentukan rencana aksinya. Wah, saya setuju sekali dengan Bu Mia. Saya ikut terinspirasi dengan semangat dari Bu Mia ini. Semoga dengan sering berlatih, kemampuan dan kompetensi Bu Mia sebagai coach akan semakin terasa dan terampil lagi dalam melakukan kegiatan coaching. Terima kasih ya Bu Yeli. Ya Bu Fitri dan Bu Mia, kegiatan pro-observasi dan kegiatan utama yaitu coaching dan kegiatan pasca observasi semuanya telah kita lakukan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai hal ini? Bu Fitri? Ya Bu Yeli, dari coaching ini saya merasa lega Bu Yeli, kemudian saya juga merasa nyaman saat melakukan coaching dengan Bu Mia, dan saya juga mampu menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi tanpa adanya intimidasi dari coach. Begitu Bu Yeli. Ya betul Bu, kelihatan sekali dalam proses coaching Bu Fitri merasa nyaman untuk berdiskusi dengan Bu Mia. Mungkin ada tanggapan lagi? Kalau dari saya tidak ada Bu Yeli. Terima kasih ya Bu Yeli, tadi sudah memberikan saran dan kerjasamanya. Saya mengucapkan terima kasih pada Bu Yeli. Sama-sama Bu Mia, Bu Fitri. Kalau begitu saya pamit dulu nggih. Semoga kita masih bisa ketemu lagi dalam kesempatan yang berikutnya. Amin Bu, salam bahagia dan sukses untuk kita ya Bu ya. Terima kasih Ya. Bu Yeli. Ya sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.